Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu asyarihu rahimahumullahu ta'ala, nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fitarini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, wa alam lan ngerti sira ayunton kalawan maneh anal Qur'ana ing saktemene Al-Qur'an iku yang qasimu kebagi apa Al-Qur'an arba'ata aqsamin kelawan patang bagian. Kismun utai kang sabagian iku fihi iku ing dalam Quran an-nasikhu utai nasikh wal mangsuhu lan mangsuh. Wa huwa utai kismun iku khamsatun lima wa ishruna rong puluh apane suratan surate. Wa kismun utai sabagian iku fihi iku ing dalam Quran utawa kismun al mansuhu utai mansuh fakot mongkotok. Wa huwa utai kismun iku arbauna patang puluh apane suratan surate. Wa kismun utai kang sabagian fi iku ing dalam kismun utai Quran iku nasihu utawi nasekh fakot mengkoto. Wa huwa utai kismun iku situ suwarin iku situ suwarin 6 surat wa kismun utai kang sabagian iku lanasiho ora ana kang nasiku maujud ing dalam kismun wala mansukho lan ora ana kang dinasakh iku maujud wa huwa utai kismun iku salasun telu warbaun lan batang puluh apane suratan surate wa ghlab wa utai umume patang puluh telu iku minar rubungi saking seperapat al akhiri kang akhir. Jadi dalam Al-Quran itu terbagi 4 bagian. Ada yang nasih mansuh, itu ada 25 surat. Ada yang mansuh saja, mansuh itu dihapus secara hukum, itu ada 40 surat. Ada yang nasih itu merusak hukumnya, merusak, itu ada 6 surat. Dan la nasikho wala mansuh, tidak dinasih dan tidak mansuh, itu ada 43 surat. Wa iddatu hurufil Qur'ani utai jumlahe huruf Qur'an iku alfu alfin sak juta wa khamsatun lan limo wa ishruna rong puluh apane alfan ewune. Wa darajul jannati utawi pira-pira tingkate swarga derajate swarga iku ala qadri dalika ing atase ukurane 1.025.000. Wa bayna darajatain lan iku ing dalam antane 2 derajat khamsu mi'ati amin utawi 500 tahun. Jadi jumlah hurufnya Al-Qur'an itu ada 1.025.000. Tingkatan surga itu juga ada 1.025.000 yang mana tingkatan satu ke tingkatan yang dua berjarak 500 tahun. Masya Allah ya. Wa indatu ayatihi utai jumlah ayat Quran iku sitatu alfain 6 alafin 6.000 wasitatu mi'ati tinlan 600 wasitatun lan 6 wasituna lan suita. Jumlah ayatnya Al-Quran itu ada 6.666. Jadi Quran itu ada 30 juz, ayatnya ada 6.666, hurufnya ada 1.025.000. Wanisbuhu tai separone Quran biasa bil ayati kelan ukuran ayat iku qaulu ta'ala pengendikane Allah ta'ala fi surati syu'ara ing dalam surat asy-syu'ara falqa Musa sahu fa idza hiya talqufu ma yafakun asy-syu'ara 45. Wanisbuhu tai separone Quran biasa bil hurufi kelan hitungan huruf iku qaulu ta'ala laqad ji'ta syai'an nukra. Al-Kahfi 84. Fanunu mongko itu nun minan iku minan iswi saking separuh al awali kang awal wal kafu te kaf iku minasani saking kang nomor loro wanisfu te separuh ni Quran biasa bisuwari
kelawan ukuran pira-pira surat iku al hadid wal mujadalatu al mujadalah iku menanisfi saking separo asani kang nomor loro. Wa'idatu kalimati utai jumlah kalimat Quran. Kalimat itu kalau bahasa Indonesia kata. Kalau bahasa Arab itu kalimat, tapi kalau bahasa kita, bahasa Indonesia itu kata. Iku sab'atun pitu wa sab'una lan 70 apane alfan ewune. Wa arba'u mi'atin lan 400 wa khamsun lan 5 apane kalimatan kalimate. Jadi ada berapa kata dalam Al-Quran? Ada 77.405. Jadi Quran itu terdiri dari 30 juz, yang mana 30 juz tersebut ada 6.666 ayat, ada 77.405 kata atau kalimat kalau bahasa Arab, dan 1.025.000 huruf. Kulo kalimatin utai saben kalimat ikulah iku kedue kalimat arba'atu ulumin utai patang ilmu. Ilmun yo ilmu biasa bil dohiri kelawan ngitung atau melihat dohiri kalimat. Wa ilmun lan ilmu biasa bi batini kelawan ngitung batini kalimat. Wa ilmun lan ilmu biasa bi hati kelawan ngitung batasane kalimat. Wa ilmun lan ilmu biasa bi iya kelawan ukuran utawa ngitung suku katane kalimat. Jadi setiap kalimat itu ada 4 ilmu secara zahir, i'robi, bentuknya, kalimatnya, secara batin, itu hikmahnya apa, secara had, batasan, secara makto atau suku kata, itu semua dipelajari oleh ilmunya masing-masing. Wa inna dharatala lamun ningali sapa sira ila tanasubiha maring tanasub uta serasine kalimat ma sartani barang qablah kang ing dalam sadurunge kalimat wa malan barang bada kang ing dalam sause kalimat zadat mongko tambah apa kalimat kasiron kelawan akeh. Jadi kalau dilihat itu bukan cuma 4 ilmu, banyak ilmunya. Semuanya ilmu itu kan sumbernya dari Al-Qur'an. Dari baik itu ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bade, ilmu bahasa itu semua dari Al-Quran semua. Wa tartibu suwari utai urutane surat hakata kaya mungkin iku tauqifiyun bangsa tauqifi. Tauqif itu tidak bisa diakal. Udah datangnya seperti itu kita tidak bisa bertanya alasannya apa, hikmahnya apa, itu udah seperti itu. Wa mawat wa asmaihana pun utai gawe utawa nyelehake pira-pira jenenge surat fil masahif yang dalam pira-pira mushaf wa taqsimiha lan bagi surat ila asyarin tumaka asyaru arba'in lan arba'u aslasin aslas. Asyar itu per 10, arba itu per 4, aslas itu per 3. Wajahin lan ajza per juz, wa hasabin lan asab per hizib. Iku faminal hajati sang mongko sang al hajat as-saqafi bi akhadin kelawan jupo ani sahabati saking sahabat fi wat asmai suwari kelawan nyelehake utawa gawe pira-pira jeneng surat wa bi ijtihadin lan kelawan ijtihad minhu saking hajat as-saqafi kita kesimi ing dalem oleh bagi hajat as-saqafi ilama bareng-bareng zikra kang disebut apa ma walidali kalan krana mengkono takasim tajitu nemu sapa sira ibtida'ar rubu'i ing kawitane rubuk seprapat nemu wasta kisotin ing tengahe kisah. Itu yang paling menarik itu hajat as-saqafi ya. Hajat as-saqafi itu hidup di tahun lahir 40 Hijriah, meninggal 950 Hijriah. Dia hidup di waktu zaman Abdul Malik. Ini memang kontroversi ini. Hajat as-Saqafi itu memang penghafal Al-Quran tapi juga pembunuh. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitabnya diterangkan bahwa
Hajat As-Saqafi itu termasuk penguasa atau di sekarang itu gubernur, tapi dia kejam. Di saat itu dia memang kejam, banyak melakukan pembunuhan, penganiayaan, bahkan dijelaskan sampai 120.000 orang yang meninggal, 50 ribuan orang yang dipenjara, baik dari sahabat atau ulama atau rakyat biasa. Tapi dari satu segi, Imam Az-Zahabi mengatakan Imam Hajat As-Saqafi itu memang orangnya seperti kejam. Tapi dia pembunuh juga. Tetapi yang menjadi perhatian dari Imam Az-Zahabi itu dia tidak heran kecuali memang Imam Al-Hajjaj itu sangat perhatian sekali dalam bahasan Al-Quran. Dia memang fasih dan sangat menghormati Al-Quran, memprioritaskan orang-orang yang hafal Al-Quran memang. Maka Imam Al-Hajjaj sendiri kan itu yang membagi asyar, membagi arba, atlas, juz-juz, hizib, itu memang mulai dari Imam Al-Hajjaj, memberi harokat, memberi titik itu Imam Al-Hajjaj memang. Tapi dari satu sisi dia memang pembunuh, dari satu sisi dia seorang yang sangat berjasa sekali dalam Islam. Sekarang kita bisa membaca Al-Quran, ada titik, ada harokatnya, itu berkat dari Imam Al-Hajjaj, ada juznya, ada aslas, arba, hizib, itu semua dari Imam Al-Hajjaj, tidak lepas dari jasa Imam Al-Hajjaj. Jadi ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Kita udah nggak usah terlalu jauh dalam membahas itu urusan Allah. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, ada yang baik, ada yang buruk. Tidak mungkin baik semua, tidak mungkin buruk semua, tidak mungkin. Ya, untuk apa itu namanya? Untuk perhatian kita, yang namanya hafal Al-Quran bukan berarti dia itu akhlaknya baik, belum tentu. Kita tahu Al-Hajjaj sendiri itu penghafal Al-Quran, sangat memperhatikan Al-Quran, tetapi naudzubillah itu para ulama baik Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, banyak para ulama mengomentari bahwa Imam Al-Hajjaj itu memang orang yang kejam. Ya tidak heran, namanya dalam kekuasaan pasti akan seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat pedoman orang yang hafal Al-Quran itu pasti baik. Belum tentu. Itu contoh Imam Al-Hajjaj sendiri. Apalagi zaman akhir, zaman sekarang, beliau hafal Al-Quran, masuk dalam pemerintahan. Ya, kalau tidak kuat nanti bisa tergerus akhlaknya. Kita tidak terlalu dalam membahas Imam Al-Hajjaj. Nanti dikhawatirkan kita salah tafsir, salah penilaian. Ya udah, kita yang jelas mengikuti para imam. Imam Az-Zahabi mengatakan Imam Al-Hajjaj itu termasuk nasibi. Nasibi itu orang yang sangat benci dengan dzurriyyah atau ahlul bait. Jadi dalam pandangan ahlul bait dan sahabat itu terbagi 3 orang Islam itu. Yang pertama yaitu Syiah. Syiah itu sangat mengagungkan ahlul bait, membenci sahabat Abu Bakar, Umar, itu tidak suka. Pokoknya Imam Ali bin Abi Thalib, lainnya salah. Sangat benci dengan sahabat. Maka ulama kuno, ulama zaman dulu di Indonesia, untuk menghindari pemahaman Syiah tersebut, maka setiap kali taraweh, pas waktu 4 rakaat pertama, istirahat 4 rakaat pertama, pasti diselingi dengan Bilal yang membaca Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminina Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nah, itu kan untuk membentengi orang-orang Islam jangan sampai terkena pemahaman Syiah yang membenci sahabat.
khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Apakah kamu ridho? Radhiyallahu anhu, kami ridho, semoga Allah meridhoinya. Ini untuk cara-cara ulama dahulu membentengi keyakinan-keyakinan umat Islam jangan sampai terpapar dengan pemahaman Syiah seperti itu. Meskipun itu memang tidak ada contoh dari Nabi, meskipun itu bid'ah, tapi boleh itu bid'ah hasanah. Jadi tidak bisa disalahkan. Memang itu jalan seperti itu, saking bijaksananya ulama dulu bagaimana pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari agama Islam itu tidak masuk ke orang Islam zaman sekarang. Yang kedua, golongan nasibi itu golongan yang sangat membenci dzurriyyah Rasul. Itu pasti ada dari dulu sampai besok di hari kiamat, pasti ada. Syiah pun dari dulu sampai besok kiamat masih ada. Itu tidak suka dengan dzurriyyah Rasul, dengan alasan dzurriyyah Rasul itu juga manusia biasa, itu bukan nabi, dan seperti itu dan seperti itu pasti ada. Termasuk Al-Hajjaj pun Imam Al-Tafi mengatakan itu bahwa Al-Hajjaj itu termasuk nasibi yang tidak suka dengan sahabat, dengan dzurriyyah Rasul. Zaman sekarang ya pasti ada, besok sampai kiamat pun nasibu itu pasti ada. Yang tengah-tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tetap mengagungkan, menghormati, ta'zim kepada dzurriyyah Rasul, dan juga tetap mengakui sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang dijamin masuk surga, dan sahabat-sahabat lainnya. Maka dalam tauhid sudah dijelaskan bahwa yang paling utama sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekian dulu, salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan kalau ada salah mohon dikoreksi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.